Kekasih Tuhan, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi di MOT pada hari ini setelah kemarin kita merayakan Natal tentunya. Sebelum itu saya mengucapkan selamat Natal dan semoga di Natal tahun ini dan juga tahun depan selalu diberikan berkat yang berlimpah-limpah. Oke. Baik, terima kasih untuk malam ini sudah pada hadir mungkin kekasih Tuhan yang lain ataupun di YouTube. Nanti kita akan kirim link-link dari Zoom MOT maupun doa 1 jam di jam 12 malam. Terutama terima kasih juga untuk Pak Belsa Erbandi dan juga Bu Dian Putri. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi di MOT hari ini. Terima kasih. Dan sebelum itu, sebelum kita memulai MOT hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu dipimpin oleh Bu Susan untuk doa pembuka. Silakan. Oke, terima kasih untuk Elis. Kita mau saat itu sepakat berdoa bersama-sama. Binata karalama, secara lama, segala puji syukur, hamd naikkan bagimu Tuhan. Oh dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan saat pada malam ini Tuhan, di mereka Tuhan, hadirat-Mu Tuhan sungguh nyata Tuhan Yesus. Tuhan kamu sentikan kuduskan Tuhan Yesus atmosfer di udara Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus biar pujian pengagungan penyembahan yang dibawakan oleh Bro Eri Tuhan menjadi duka yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan aku serahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Belsa Tuhan, beserta dengan Ibu Tuhan Yesus yang akan membagikan Tuhan firman juga kesaksian dalam kehidupannya Tuhan. Akan pakai Tuhan hamba-Mu suami istri menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan malam ini Tuhan secara spesial Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan sungguh-sungguh boleh memuliakan nama-Mu. Untuk kekasih yang belum bergabung Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin Tuhan Yesus, supaya menghantarkan kekasih-kekasih untuk boleh masuk dalam join Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang akan kami dengarkan Tuhan saat malam ini Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan diberkati Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan dalam kendali-Mu Tuhan. Aku serahkan waktu tempat Tuhan, kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan Eli. Amin. Oke, terima kasih untuk Bu Susan. Malam ini kita akan melakukan pujian penyembahan juga terlebih dahulu oleh dipimpin Bro Erik. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan firman ataupun kesaksian dengan tema keluarga Allah dari Pak Belsa Erbandi dan juga Bu Dian. Dan kita akan menyiapkan hati dan juga pikiran kita untuk melakukan pujian penyembahan. Silakan Bro Erik, saya persilakan. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya damai sejahtera sukacita Natal selalu ada buat kita ya. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini, kita mau bersukacita karena Yesus Tuhan yang baik sudah lahir buat kita. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita siapkan hati. Kita mau arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau mencari hadirat-Nya, kita mau memuji, memuliakan, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau yang teramat baik Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Tuntunlah kami semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin rindu untuk mencari wajah-Mu, untuk tinggal di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami siap untuk menerima lawatan kuasa mujizat di Miracle on Tuesday hari ini Bapak. Terima kasih ya Yesus. Mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari bersama nyatakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
menjawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sekali lagi nyatakan, Kau Tuhan yang selalu dengar jeritan hatiku. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kaulah sumber, Kaulah sumber, Kaulah sumber kekuatan, Yesus. Engkaulah menara kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang terhebat. Oh, we worship you, Jesus. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama-Mu, di dalam hadirat-Mu selalu ada jalan. Sebab kami yakin hanya Engkau Tuhan yang membukakan jalan-jalan yang baru bagi kami. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya. Kami mau percaya akan setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Jalanku lagi berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara
pelihara hidupku sempurna ketika jalan yang ku berujung di sungai dalam. Engkau yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Mari setiap kekasih Tuhan berikan sorak-sorai terbaik bagi Dia. Katakan selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Yes Tuhan. Kau yang buka setiap jalan baru bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Mari katakan selalu, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Mari lambaikan tanganmu buat Tuhan. Oh, bagi Tuhan
Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Melalui pujian-pujian penyembahan ini, kami mau nyatakan bahwa tiada satu hal di dunia ini yang mustahil bagimu Tuhan. Bahkan tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kami percaya semuanya pasti mungkin, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Tuhan pemilik semua di dunia ini. Kami berbahagia Tuhan, kami berbahagia karena mujizat telah disediakan bagi setiap kami. Karena kami telah Engkau angkat dan kami telah Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami, sehingga kami dapat memuji, dapat menyembah, dapat mengagungkan Engkau. Kiranya Kau disenangkan atas setiap puji-pujian kami Bapa. Hati kami telah disegarkan oleh setiap dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga, berikan kami hati seorang murid untuk selalu mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang sudah bersyukur bersama katakan, amin, amin, amin. Haleluya, terima kasih untuk Bro Erik sudah memimpin pujian. Terima kasih juga untuk kekasih Tuhan yang baru datang dan baru hadir. Mungkin bagi kekasih Tuhan yang bisa buka kamera, bisa dibuka kameranya, karena kita akan mendengarkan firman ataupun kesaksian dari Pastor Beltsa mengenai keluarga Allah ya. Oke, dipersilakan untuk Pastor. Iya, Shalom. Apa suara saya terdengar? Cukup jelas. Oh iya, terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang melayani, memimpin pujian, bermain musik sebagai host. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengucapkan secara pribadi selamat Natal untuk kita semua. Biarlah kasih, sukacita, damai Natal boleh terus ada di hidup kita, bukan hanya di bulan Desember saja, tapi di sepanjang hari-hari ke depan, sampai kita kembali bertemu di momen Natal tahun depan. Saya akan bagikan firman Tuhan pada hari ini. Mungkin saya sedikit juga memperkenalkan diri ya. Nama saya Beltsa Erbandi. Saya sudah menikah. Saya memiliki 2 orang putri. Yang pertama kelas 3 SD, yang kedua masih playgroup. Saya sendiri saat ini melayani menggembalakan gereja perintisan di kota Surabaya. Tapi saat ini posisi saya ada di kota Jakarta. Sekarang lagi ada pelayanan di Jakarta. Itu aja sedikit tentang saya, biarlah malam hari ini yang banyak adalah tentang Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Saya coba share screen PowerPoint saya. Saya kasih judul khotbah saya pada malam hari ini adalah Keluarga Allah.
terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab di handphonenya, silahkan dibuka dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Karena kita masih dalam suasana Natal, saya akan ambil dari cerita Alkitab dari cerita Natal. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Kalau sudah di sana, mari kita membacanya. Saya akan baca sebagian besar, dan saya minta ayat terakhir 25 kita boleh baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25, bersama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih judul Keluarga Allah. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu Saudara sekalian waktu mendengar kata Natal? Mungkin kita yang ada di Zoom ini, ya, saya yakin kita rohaninya masih cukup baik. Ketika mendengar Natal pasti berbicara tentang Yesus, ya, tentang hal-hal yang alkitabiah. Tapi kalau kita lihat orang-orang di dunia di luar sana, ketika mendengar kata Natal, Natal yang dimaksudkan mereka dengan yang di pikiran kita sebagai orang Kristen tuh sudah mulai bergeser loh, sudah ada perbedaan. Orang dunia di luar sana itu ketika mendengar kata Natal, mungkin mereka di kepala mereka itu isinya adalah jalan-jalan, diskon, belanja, liburan akhir tahun, kado, makan-makan, Sinterklas, pohon terang, dan sebagainya. Walaupun itu semua tidak salah ya Bapak Ibu Saudara, tetapi sebenarnya Natal itu berbicara tentang hal-hal yang lebih banyak dan lebih dalam dari sekedar tadi yang saya sebutkan. Lebih dari sekedar liburan, makan-makan, kumpul-kumpul, tukar kado, diskon, Sinterklas, lebih daripada itu. Natal itu berbicara banyak hal. Nah, salah satunya, Natal itu ternyata berbicara tentang keluarga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tadi kita baca di dalam Matius 1 ayat 18-25 ada satu keluarga yang dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana Allah. Keluarga itu keluarga yang masih baru, kecil, yakni Yusuf dan Maria. Makanya saya kasih judul Keluarga Allah. Karena keluarga Allah itu punya arti dua ya Bapak Ibu Saudara. Keluarga Allah dalam artian ketika kita sudah bertobat, percaya Tuhan Yesus, kita memanggil Allah di sorga dengan sebutan Bapa, kita adalah keluarga Allah. Jadi dengan sesama orang Kristen di berbagai penjuru dunia, kita satu keluarga, keluarga Allah. Tapi kata keluarga Allah juga punya arti memang bahwa keluarga kita yang real, suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, ipar kita, ini adalah keluarga yang dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Maka dari itu di Natal ini tahun 2023 saya berdoa setiap keluarga dari pribadi yang hadir di Zoom pada malam hari ini, keluarga kita adalah keluarga yang masuk dalam rencana Tuhan untuk menggenapi programnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti Yusuf dan Maria. Supaya Bapak Ibu Saudara ketahui, keluarga itu yang bentuk adalah Tuhan. Ide keluarga, konsep keluarga itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Ya, sama seperti kalau saya pakai penggambaran analogi
handphone Samsung itu idenya dari Korea Selatan, Apple dari Amerika. Keluarga itu dari Allah. Makanya itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus turun ke bumi jadi manusia, dia masuk lewat sebuah keluarga dulu, Yusuf dan Maria. Waktu dia buat mujizat pertama, air berubah menjadi air anggur, itu juga dia buat di sebuah keluarga pernikahan di Kana. Oleh karena keluarga itu adalah idenya Tuhan, maka yang nggak suka dengan idenya Tuhan ini adalah iblis, si jahat. Kalau hari ini sudah masuk di Natal, tapi kita masih belum pemberesan dengan keluarga kita, saya doa biarlah kita ada pemberesan, ada kasih, ada damai, ada pengampunan, ada sukacita. Sebab satu oknum yang tidak suka dengan keluarga adalah si jahat. Mari kita hari ini satu semua keluarga bergandengan tangan untuk kita masuk dalam penggenapan rencana Tuhan. Nah, malam hari ini saya mau bagikan keluarga yang dipakai oleh Allah menggenapi rencana Allah, keluarga Allah itu, seperti Yusuf dan Maria punya ciri yang melekat dalam diri mereka. Kita bisa evaluasi malam hari ini. Apakah kita sudah masuk dalam keluarga Allah tadi? Apakah suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, kita sudah masuk dalam keluarga Allah yang menggenapi rencana Allah seperti Yusuf dan Maria? Yang pertama, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang kita baca tadi Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan kalimatnya di ayat 18, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi saya kasih tahu dulu poin pertama, ciri yang melekat ya dari keluarga Allah, keluarga yang dipakai untuk menggenapi rencana Allah bagi kemuliaan Allah itu adalah keluarga itu hidupnya harus dikuasai oleh Roh Kudus. Sebelum saya terangkan dikuasai oleh Roh Kudus, saya harus kasih tahu dulu latar belakang ayat 18 tadi. Kalimatnya agak sulit ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa di sana dikatakan Yusuf dan Maria bertunangan. Tapi Yusuf dan Maria mau bercerai. Jadi ini sebenarnya yang mana ini gitu. Ternyata kita harus memahami budaya Yahudi dulu gitu. Ternyata di dalam kehidupan Yahudi, pertunangan itu adalah tahap yang paling dekat dengan pernikahan. Jadi kalau orang sudah tunangan, itu dia pasti akan menikah dengan orang itu. Nggak mungkin pisah. Jadi lebih dari sekedar pacaran. Cuma bedanya, orang yang sudah tunangan dalam kebudayaan Yahudi itu hanya saja dia tidak tidur bersama. Tapi yang lainnya itu semua sudah seperti suami istri dalam artian mereka sudah kenal keluarganya, sudah ada pemahaman yang baik, kekerabatan yang kuat gitu. Makanya di sana ada kalimatnya Yusuf dan Maria bertunangan, tapi mereka memang ada niatan Yusuf mau menceraikan Maria. Jadi mereka itu sebenarnya tunangan, belum menikah ya. Tetapi kalau di dalam budaya Yahudi bertunangan itu sudah seperti suami istri, hanya belum hidup sebagai suami istri. Nah, ternyata kita mencatat ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini kalau dalam bahasa aslinya Maria itu dikuasai oleh Roh Kudus. Karena memang betul, Yesus itu adalah putra Allah yang turun ke bumi jadi manusia. Juru selamat dunia ini adalah firman-Nya Allah yang turun ke bumi jadi manusia. Jadi bukan hasil dari sel sperma ketemu dengan sel telur. Jadi tidak ada benih dari Yusuf dan Maria sama sekali. Makanya kitab Ibrani bilang tidak ada dosa dalam diri Yesus. Karena tujuan dia turun ke bumi jadi manusia adalah menebus dosa umat manusia. Manusia berdosa harus ditebus dengan manusia yang tidak berdosa. Nah, oleh karena itu perhatikan di sini ada kalimat Maria dikuasai oleh Roh Kudus. Saya tarik makna ke zaman sekarang 2023. Yusuf dan Maria adalah keluarga Allah, dalam artian keluarga mereka dipakai menggenapi rencana Allah. Kalau kita juga keluarga kita adalah keluarga Allah, cirinya nomor satu, keluarga kita harus hidupnya dikuasai Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus itu bukan hanya sekedar manifestasi, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Roh Kudus juga mampu bermanifestasi dalam diri kita, tapi kita seutuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Banyak loh hari ini orang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi mulutnya masih dikendalikan oleh dirinya, bukan dikendalikan oleh Roh Kudus, ya kan? Ya mungkin dia bilang dia tidak makan babi, tapi setiap hari dari mulutnya keluar kata-kata babi. Lah, sama saja. Itu namanya mulutnya belum dikuasai Roh Kudus. Pikiran kita juga sering belum dikuasai oleh Roh Kudus. Mungkin kita seringnya dikuasai oleh emosi kita, oleh mood kita. Kita mungkin seringnya dikuasai oleh hawa nafsu kita gitu. Perhatikan contoh sederhana gitu, misalnya waktu kita lagi menyetir gitu ya.
terus diserempet. Saya sering sekali berjumpa dengan jenis driver, supir yang seperti itu. Saya ada di sebelahnya gitu. Ketika diserempet, dia bawaannya mau kejar balik sampai ketemu mobil tersebut atau motor tersebut, terus minimal dia buka jendela, dia mengumpat, dia maki-maki orang tersebut, terus puas gitu. Ternyata belum dikuasai Roh Kudus, tapi dikuasainya oleh kedagingan. Saya pingin marah-marah gitu ya. Nah, hari ini sudahkah kita hidup keluarga kita dikuasai Roh Kudus? Jangan-jangan malah dikuasainya oleh setan. Jangan malah dikuasainya oleh amarah, emosi dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, keluarga Allah itu punya ciri dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, kalau kita lihat tadi kalimatnya masih di ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi memang betul-betul Yesus ini tidak ada benih dosa, tidak ada secara manusia gitu ya, tidak ada benihnya Yusuf ataupun bagiannya Maria. Dia betul-betul adalah Allah yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia, hanya memang memakai rahimnya Maria, masuk dalam rahimnya Maria. Makanya dikatakan mereka sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya ambil poinnya di sini, Yusuf dan Maria betul-betul menjaga kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Nanti memang setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria ini ya betul-betul akhirnya hidup sebagai suami istri, karena akhirnya memang Yusuf dan Maria punya anak. Ya, mereka berdua memiliki anak, ya ini adik-adiknya Yesus secara manusia, adik-adik Yesus di bumi. Salah satunya adalah Yakobus yang tulis surat Yakobus, Yudas yang tulis surat Yudas. Itu bukan Yudas Iskariot, Bapak Ibu Saudara, di Alkitab Yudas itu adalah Yudas saudaranya Tuhan Yesus. Nah, maksud saya intinya balik ke poin kedua, sampai bayi Yesus lahir itu betul-betul mereka itu jaga kekudusan, belum hidup sebagai suami istri. Jadi poin kedua yang saya catat, keluarga Allah itu punya ciri, kita bisa evaluasi diri kita. Sudahkah kita hidupnya dalam kekudusan? Jangan sampai KTP-nya Kristen, tapi kita bukan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kekudisan gitu. Ya, hidup dalam kekudusan itu apa? Kata kudus dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata Ibrani kadosh, Bapak Ibu Saudara. Kadosh itu artinya lebih daripada sekedar kudus, melainkan dipisahkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara misalkan lagi masak gitu ya, terus memecahkan telur, kalau kita bikin kue gitu ya, saya mau kuningnya saja. Kuningnya dipisahkan dengan putihnya, itu kalau bahasa Ibrani dikadoshkan, dipisahkan. Nah, hidup orang Kristen itu dalam kekudusan artinya kita itu walaupun satu kantor dengan orang dunia, satu bus, angkot, kereta, pesawat dengan orang dunia, satu komplek dengan tetangga yang mungkin masih main dukun, percaya kuasa gelap, tapi kita hidupnya pisah, beda gitu. Gaya hidup kita tidak sama dengan orang dunia. Itu yang arti dari kekudusan itu seperti itu. Kalau bangsa Israel, orang-orang Yahudi zaman Perjanjian Lama, mereka dikadoshkan, dikuduskannya itu secara fisik, nggak makan babi, nggak boleh jalan beriringan dengan orang Samaria, dianggap mereka tidak darah murni Yahudi, mereka campuran. Hari ini di dalam Kristus di zaman Perjanjian Baru kita dikuduskan bukan dalam artian fisik lagi. Saudara mau makan babi, nggak makan babi terserah. Saudara maunya hidupnya satu kota dengan orang yang nggak percaya Tuhan juga itu nggak masalah. Saudara satu kelas dengan orang yang nggak yakin dengan Tuhan itu juga nggak apa-apa. Tapi hidupmu itu dipisahkan, beda. Saya ingat satu cerita di sebuah kelas Alkisah. Ya, kelas ini mau mengikuti ujian, lalu kemudian ada bocoran jawaban untuk ujian tersebut. Ya, kurang lebih saya dapat cerita seperti itu. Lalu kemudian syaratnya murid-murid di kelas itu harus bayar. Ya, katakanlah misalkan jawaban bocoran supaya nanti hasilnya semua nilainya bagus gitu ya, lulusnya bagus gitu, supaya bisa masuk ke kampus-kampus yang ternama. Syaratnya harus dibayar sejumlah yang ditentukan. Katakanlah bocoran itu nilainya 1 juta. Lalu sekelas itu jumlahnya 25 orang gitu. Jadi setiap orang harus bayar berapa puluh ribu. Tapi ternyata ada 4 anak yang tidak menyetujui di kelas tersebut untuk membeli bocoran jawaban. Lalu mereka dibully dong dengan teman-teman sekelasnya.
"Oh, kamu sok 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 suci, sok kudus," gitu. Lalu mereka menjawab, "Nggak apa-apa, kami nilainya biasa-biasa saja, 75, 78, tapi itu adalah hasil ujian yang jujur, dapat dari diri sendiri, daripada lulus dengan nilai baik, tapi ternyata itu adalah hasil contekan." Saudara, inilah contoh hidup dalam kekudusan. Mereka boleh satu kelas dengan orang dunia. Kita boleh satu kantor dengan orang yang nggak percaya Allah, masih main dukun. Kita mungkin boleh, ya kan, satu wilayah, satu tempat kerja dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi kita hidupnya, gayanya hidupnya berbeda dengan orang dunia. Hidup di dalam kekudusan. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kalau kita mau evaluasi, keluarga Allah itu punya karakteristik, punya ciri seperti apa ya, gitu. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Di ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Jadi ini saya jelaskan dulu supaya Bapak Ibu Saudara tidak bingung, karena ini masih dalam tradisi Yahudi. Pertunangan itu, mereka masih tunangan ya, tapi tunangan itu sudah satu level yang sangat dekat dengan pernikahan, hanya bedanya tidak tidur bersama saja. Makanya ada istilah menceraikan, padahal mereka masih tunangan. Nah, perhatikan, Yusuf seorang yang tulus hati. Jadi yang ketiga, keluarga Allah itu saya catat artinya kita sebagai sebuah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakak beradik, kalau kita keluarga Allah, keluarga yang dipakai, masuk dalam programnya Tuhan, menggenapi rencana Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan, itu pasti punya karakter yang melekat, ciri yang menyertai. Cirinya adalah hatinya mulia, saudara. Kenapa saya bilang hatinya mulia? Di situ tulisannya hati yang tulus loh. Yusuf itu suaminya adalah seorang yang tulus hati gitu. Karena di dalam salah satu versi bahasa Inggris dikatakan bukan hanya tulus tapi noble heart, noble, N-O-B-L-E. Noble itu mulia, seperti bangsawan, ya. Mulia, hatinya mulia. Jadi ternyata keluarga-keluarga Allah, jadi kita bukan hanya KTP-nya saja Kristen. Kalau kita memang keluarga Allah, keluarga kita adalah keluarganya Allah, keluarga Kristen yang benar, hati kita tuh mulia, saudara. Hati yang mulia itu apa, Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya menggunakan kata mulia bukan sekedar tulus? Karena di dalam salah satu versi bahasa Inggris menggunakan kata noble. Hati yang mulia itu lebih dari tulus, saudara. Hati yang mulia itu ya yang pertama tulus. Tulus itu artinya apa sih? Nggak ada niat-niatan jahat. Pure, murni gitu aja. Berapa banyak di antara kita yang pernah mungkin berpikir kalau tulus-tulus aja hidup, nggak mungkin deh aku naik jabatan gitu. Saudara, bagian naik jabatan bagiannya Tuhan, bagian bisnismu berhasil bagiannya Tuhan, tapi bagiannya kita adalah menjaga hati. Kita nggak mungkin jagain hati orang kan, jagain hati kita. Hati kita itu harus mulia. Mulia itu yang pertama tulus itu. Nggak ada niat-niatan jahat. Berapa banyak sih kita berjumpa dengan orang di luar sana 2023 lagi. Yang mungkin berteman dengan kita nggak tulus gitu. Friend for benefit. Mungkin juga punya trik-intrik mendekati kita. Atau kita gitu ke orang gitu. Hari ini sebagai hamba Tuhan di momen Natal saya mau ingatkan biarlah keluarga kita adalah keluarga Allah yang punya hati yang mulia. Tulus aja. Kayak Yusuf itu nggak ada niat-niatan jahat. Oh, aku pakai aja Maria dulu ya, tidur dulu sama dia. Nanti masalahnya kan dia udah keburu hamil. Itu anaknya anak orang, bukan anak aku. Saya nggak tahu. Itu hati yang nggak tulus. Itu hati yang jahat, hati yang betul-betul busuk. Tapi Yusuf nggak seperti itu. Bahkan dia tidak mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Oh, Maria udah keburu hamil, ku pakai aja dulu tidur sama dia. Enggak. Dia malah bermaksud untuk diam-diam supaya Maria tidak dipermalukan. Inilah hati-hati dari keluarga Allah. Hati dari keluarga Allah. Harusnya itu mulia, tulus. Yang artinya yang kedua mulia itu adalah nggak egois, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara kita itu hatinya itu nggak pernah mikirin orang lain, yang ada mikirin dirinya aja. Perhatikan tadi, Yusuf tuh hatinya mulia, kenapa? Karena dia tulus, nggak ada niat-niat jahat gitu. Yang kedua, ternyata dia mikirin orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa diberkati menjadi saluran berkat kalau kita belum punya hati yang mulia loh. Yang ada mikirin diri sendiri.
Gitu. Tapi Yusuf tidak berhenti di pemikiran akan dirinya sendiri. Dia memikirkan orang lain juga. Dia pikirkan kepentingannya Maria. Dia pikirkan perasaannya Maria. Dia pikirkan nama baik keluarga Maria. Di sini terlihat jelas bahwa Yusuf memiliki a noble heart, hati yang mulia. Saya doa biarlah kalau kita sudah mendengar firman ini kita bisa terevaluasi. Sudahkah kita memiliki hati yang seperti itu? Saya punya satu cerita kesaksian dari orang yang saya dengarkan sendiri, bagaimana dia kerja di sebuah perusahaan yang bonafit, dan bukan perusahaan ecek-ecek kecil, saudara. Dia kerja di perusahaan yang besar, bahkan kompleks kantornya itu sampai berbentuk kompleks perkantoran. Ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E. Karena waktu itu saya isi khotbah di situ, ya terus dia bilang, saya kerjanya hanya di gedung A. Sementara saya merasa selama bekerja di situ saya sudah tulus-tulus saja, Pak. Tapi nggak naik-naik jabatan saya. Rekan-rekan seangkatan saya, selihting saya tuh sudah di level yang lebih tinggi, mungkin senior manager, mungkin apa sebutannya ya, tiap tiap perusahaan punya nama jenjang yang berbeda-beda. Dan dia merasa selalu dia itu di-cut, dihalangi, dijegal, saudara. Tapi singkat cerita, dia hanya lakukan bagiannya dia. Tadi saya bilang, untuk mempromosikan kita, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita ya jaga hati serta persiapan. Udah, itu bagian kita. Apa yang dia lakukan? Dia hatinya tulus aja, mulia aja, saudara. Hingga satu kali, saudara, akhirnya dia masuk kantor pagi di gedung A, tanpa diduga-duga tiba-tiba salah satu direktur yang biasanya berkantornya di gedung D, apa E, apa C, saya lupa gitu ya. Dia bilang pokoknya bukan gedung A, tiba-tiba datang ke gedung A, mencari-cari si Bapak A dan si Ibu B yang adalah atasannya dia. Di atasnya dia dan di atasnya lagi. Gak ada orang-orang itu, yang ada hanya anak muda ini. Dengan sigap anak muda ini meladeni kebutuhan dari direktur ini yang akan rapat untuk ngeprint, untuk mempersiapkan materi, presentasi, dan sebagainya. Lalu direktur ini kaget dan bilang, kamu siapa? Dia sebutkan namanya. Saya nggak pernah kenal kamu. Iya, saya bukan siapa-siapa lah Pak. Cuman remah-remah rengginang gitu. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya saudara, dia diangkat naik, dipromosikan. Kamu langsung besok jadi asisten saya aja deh. Kerjanya lebih cepat. Saat semua pintu ditutup, dia tidak bisa naik ke tangga yang di atasnya. Justru yang di atas bisa turun untuk menjangkau dia. Itulah cara Tuhan. Tapi dia mulai dengan hati yang tulus. Tidak ada niat yang jahat, tidak neko-neko. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali lagi ke dalam Matius pasalnya yang ke-1. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi di cerita ini, Bapak Ibu Saudara, Yusuf kan tadi punya hati yang baik ya. Dia tidak mau keluarga Maria dipermalukan, tidak mau Maria juga punya risiko akan dirajam, dihukum mati karena nanti dipikir itu anak perzinahan. Lalu dia berusaha untuk pisah baik-baik. Lalu tiba-tiba malamnya Yusuf dapat mimpi, dijumpai oleh Tuhan lewat malaikat Tuhan. Nah, pengalaman inilah yang menjadi titik tolak untuk Yusuf bergerak mengikuti panggilan Tuhan, saudara. Malaikat itu bilang, jangan takut. Takut nggak Yusuf? Takut. Banyak pertanyaan, banyak yang tidak mungkin dijawab dalam satu malam di sebuah mimpi. Dan Tuhan tidak pernah langsung untuk, aku jawab semua, jalan dulu aja gitu, saudara. Lalu apa yang terjadi? Pengalaman inilah akhirnya, dari sini dia saya pakai istilah tanda kutip gitu ya, pengalaman rohani perjumpaan Yusuf dengan Tuhan. Maria udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan loh, dengan malaikat Gabriel. Sekarang waktunya Yusuf gitu. Lalu disitulah titik tolak dia akhirnya berjalan memenuhi panggilan Tuhan. Jadi keluarga Allah itu punya ciri harus masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang, kalau bahasa saya, tradisi aja. Karena kakek saya, opa saya Kristen, mama saya, papa saya Kristen, saya pun Kristen. Tapi kita nggak punya pengalaman sama Tuhan sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan, kecaplah dan lihatlah sendiri betapa baiknya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pada waktu pelayanan, dia bertanya kepada Petrus muridnya, menurutmu siapa aku? Saudara perhatikan apa jawab Petrus. Dia jawab pakai kata orang, engkau adalah Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi yang akan datang, Elia, dan sebagainya.
Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Dia tanya lagi, menurutmu sendiri, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sudah dari sini Tuhan menekankan untuk pentingnya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, relasi yang akrab. Tentu pengalaman itu bukan pengalaman asal pengalaman yang nggak ada aturan, tapi pengalaman berdasarkan firman Tuhan ya. Maksud saya adalah kita bukan hanya menjadi orang yang Kristen rutinitas saja, rutin ke gereja, tapi nggak pernah punya perjumpaan dengan Tuhan. Identitas saja di KTP-nya Kristen, tapi nggak pernah punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kita bisa evaluasi. Saudara, kita punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya bersyukur cerita Alkitab luar biasa mencatat Yusuf punya pengalaman dengan Tuhan sendiri. Maria juga punya pengalaman dengan Tuhan sendiri. Kalau hari ini kita punya suami atau punya istri, boleh kita dorong, kita tanya, kita diskusi, kamu udah punya nggak pengalaman sama Tuhan dulu itu apa? Nggak tahu ya gitu. Waduh, itu coba deh didoakan gitu. Ya, anak-anak kita juga, papa doa, mama doa, kamu punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang menjamah kamu, mengubahkan kamu. Dan saya mau kasih sedikit cerita sebelum masuk ke poin terakhir, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman pribadi saya berjumpa dengan Tuhan, dulu umur 12 tahun, itu saya disekolahkan ke Australia sama papa saya. Dan saya tidak suka bergaul dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia menurut saya kepo gitu ya, suka ngurusin orang. Kalau orang Barat kan ya udah urusanmu urusanmu gitu. Tapi justru itu membuat mama saya khawatir dan berkata, jangan-jangan nanti ini Belsa narkoba, seks bebas. Waduh, apalagi umur 12 nanti dibunuh tiba-tiba. Jadi dia ketakutan dan akhirnya dia telepon temannya yang tinggal di sana juga untuk cari saya. Saya dicari, saya ditaruh di rumahnya dulu berapa bulan. Nah, pada waktu saya ditaruh di rumahnya berapa bulan, saya ingat saudara, saya diajak satu ketika ke tempat ibadah. Memang isinya kumpulan orang Indonesia. Saya dari masuk ke situ saya udah seperti menghina gitu ya. Ini apa sih ini kok ibadah isinya orang kok ketawa, tepuk tangan gitu. Pas ibadah nangis, saya juga ngeledek kok nangis ibadah. Tapi justru disitulah saya dijumpai Tuhan. Waktu saya duduk di paling belakang yang hadir tuh sangat banyak pada waktu itu, ya pendetanya berbicara di mimbar seolah-olah ngomong ke saya, padahal dia sedang berbicara ke khalayak ramai gitu. Dia bilang, kalau kamu mati hari ini kamu yakin kemana? Boleh angkat tangan yang yakin masuk ke sorga. Yang paling depan angkat tangan. Udah memang kalau di gereja paling depan itu yang paling yakin. Yang tengah setengah, yang paling belakang nggak ada yang angkat tangan termasuk saya, saudara. Sampai akhirnya saya jawab, saya kan Kristen. Dia jawab lagi dari depan. Saya nggak tanya kamu KTP-nya atau paspornya atau whatever identitas kamu itu Kristen apa enggak. Kamu yakin nggak? Di situ saya tersimpuh, saya merenung, saya menangis, dan saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya maju ke depan, saya didoakan. Dari situ keluarlah, ya Tuhan yang dorong, ya Roh Kudus yang dorong, dari mulut saya akan melayani Tuhan. Inilah pengalaman pribadi, saudara. Saya doa kita semua seperti cerita Yusuf tadi, bahkan Maria juga berjumpa dengan Tuhan lewat utusannya malaikat Gabriel. Kita semua punya pengalaman itu nggak bisa digeneralisir, saudara harus dapat mimpi, nggak begitu gitu. Saudara bisa aja punya pengalaman pribadi dengan Tuhan tuh saat dengerin firman, dapat khotbah yang ngena, saudara bertobat. Intinya semua punya perjumpaannya sendiri dengan Tuhan, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Yang kelima, yang terakhir, keluarga Allah itu punya ciri seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayat yang ke-25. Ayat yang ke-24, maaf. Sesudah bangun dari tidurnya, nah Yusuf ini kan tadi dapat mimpi. Ternyata, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan akhirnya ia tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, Yusuf akhirnya tetap mengambil Maria. Kan tadinya dia berpikir, dia juga masih belum memahami. Namanya apalagi itu bicara zaman segitu ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada penjelasan di dalam ilmu biologi, sel telur ketemu sel sperma lah. Terus kok ini bisa tiba-tiba mengandung, bagaimana? Jangan-jangan ini anak perzinahan. Bisa saja dalam pikirannya Yusuf tuh seperti itu, bisa saja gitu. Dia kan nggak ngerti, takut. Tapi setelah dijumpai oleh Tuhan lewat malaikatnya dan berkata, itu bukan anak perzinahan, itu adalah dari Tuhan, Tuhan sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia, maka kamu harus tetap mengambil Maria. Gak mudah loh untuk taat, tapi Yusuf memutuskan taat pada firman Tuhan.
Jadi yang kelima, di momen Natal ini, di tahun ini, kita bisa evaluasi apakah keluarga kita adalah keluarga Allah. Artinya suami, istri, anak, orang tua, saudara bersaudara, seperti Yusuf dan Maria, karena kembali lagi keluarga itu yang bentuk Tuhan ya. Ya, Tuhan cinta keluarga, ini konsepnya dari Tuhan, idenya dari Tuhan, pasti yang nggak suka dengan keluarga itu setan. Ya, makanya karena keluargamu dan keluargaku adalah bentukannya Tuhan, keluarga kita mau dipakai seperti Yusuf dan Maria untuk menggenapi rencana Tuhan. Masalahnya, kalau keluarga kita disebut sebagai keluarga Allah, pasti menunjukkan ciri. Nah, cirinya yang kelima, keluarga Allah itu taat pada firman, Bapak Ibu Saudara. Ngomong taat itu mudah, tapi praktek firman itu sulit, Bapak Ibu Saudara. Tadi cerita Natal, kita bayangkan yang namanya jadi Yusuf untuk tetap mengambil Maria. Dia masih belum paham, tapi karena sudah disampaikan, dia belajar taat. Taat itu nggak butuh penjelasan akan pemahaman dulu loh, gitu. Banyak anak-anak zaman sekarang, saya juga sudah punya anak gitu, kadang-kala dia mau taat, dia butuh explanation dulu gitu. Kenapa saya harus ke sana? Gitu, manggil saya Dedi. Kenapa harus ke sana, Dedi? Kenapa saya harus berbuat itu? Kenapa ini? Saya harus jelaskan dulu detailnya, peruntutannya. Mungkin ya generasi anak-anak sekarang gitu ya, lebih kritis gitu. Sehingga ketika masuk di pemahamannya, baru dia tuh mulai jalan gitu. Tapi saya selalu belajar tekankan, kamu belajar taat aja dulu. Nggak usah dijelasin dulu. Ada waktunya bisa saya jelaskan, ada waktunya tuh kepepet nggak bisa saya jelaskan. Saat saya misalkan setelah selesai khotbah, saya turun, anak saya lari-lari. Saya bilang, kamu duduk dulu di situ. Dia masih bertanya kenapa saya harus duduk. Saya kan nggak bisa jelasin. Setelah saya selesai menyampaikan firman, banyak yang mau salaman sama saya. Saya bilang nggak perlu penjelasan dulu, duduk dulu, taat dulu gitu. Dan akhirnya suatu ketika memang dia betul duduk taat, ya akhirnya ada reward buat dia, ada berkat bagi ketaatan itu. Nah sama kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, belajar taat itu nggak pernah mudah, Bapak Ibu Saudara. Sulit sekali dan seringkali kita tuh juga menuntut penjelasan gitu. Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan harus taruh saya di lingkungan seperti ini? Nggak tahu gitu. Taat aja. Tuhan suruh saya mengampuni. Susah banget Tuhan. Orang itu sudah fitnah saya, sudah jahat sama saya, sudah jegal saya. Tuhan kok suruh saya ngampuni? Atau Tuhan suruh kita memberi, Bapak Ibu Saudara. Mau apa lagi? Saya ingat satu ketika, saya selesai doa, terus kemudian Tuhan taruh di hati saya jadi berkat buat orang. Istri juga. Jadi kami kalau pagi doa sendiri-sendiri, ketika malam kami doa bareng gitu. Karena kan bangunnya beda gitu ya, jamnya beda. Dan pada waktu itu ada berkat di rekening saya. Tapi karena renungan pagi buat saya memberi, istri juga dapatnya memberi gitu. Ya udah, mau nggak mau saya belajar taat. Kenapa Tuhan? Saya nggak ngerti, saudara. Akhirnya hamba Tuhan yang dari luar pulau ini ada di kota di mana kami berada, kami ajak makan, terus ya udah saya kasih amplop. Waktu mau kasih amplopnya itu tuh saya juga tangannya tuh sampai, aduh Tuhan kok suruh taat, saya juga perlu, bukan cuma dia. Saya ini memberi bukan dalam kelimpahan, tapi dalam keadaan yang sangat terbatas. Tapi ternyata berapa minggu kemudian ada berkat yang sampai ke saya berlipat-lipat. Dari ketaatan itu ada berkat. Abraham juga begitu. Pergilah kamu melangkah. Kemana Tuhan? Ke tanah yang akan kujanjikan. Nggak tahu tanahnya di mana. Kalau kita sekarang 2023 disuruh Tuhan pindah ke Hong Kong, kita bisa Google. Bisa cek Traveloka. Kita bisa cari kerjaan di sana. Abraham ribuan tahun lalu belum ada itu semua. Dia tidak tahu tanahnya subur atau tidak, tapi dia belajar taat. Kemudian dia melihat berkat. Hari ini sebagai penutup saya doa, biarlah kita semua boleh belajar taat. Kalau firman Tuhan bilang, ampuni, melangkah, ketaatan, ketundukan, lakukan itu. Ya, jadi saluran berkat, lakukan itu tanpa perlu bertanya why. Yusuf juga taat aja, Maria taat aja, bahkan Maria berkata, "Jadilah padaku." Walaupun banyak pertanyaan di otaknya. Seperti yang Tuhan kehendaki, aku mau taat sebab aku ini hamba Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat kita, biarlah di momen Natal ini kita diingatkan, kita mau menjadi seperti Yusuf dan Maria, karena keluarga itu adalah ciptaan Allah, idenya Allah, konsepnya Allah. Dan Tuhan mau keluarga kita menjadi alat bagi pekerjaannya. Sudahkah kita memiliki karakteristik keluarga Allah yang dikuasai Roh Kudus hidupnya, yang hidupnya di dalam kekudusan, yang hatinya mulia, yang punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas, identitas, tapi kenal Tuhan secara sendiri masing-masing dan hidupnya taat pada firman. Amin.
Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pastor Belsa untuk memberikan firman. Mungkin tadi Pastor mau doa atau bagaimana? Boleh kita tutup dalam doa. Sebelum kesaksian berarti doa dulu ya. Kalau mau sih kesaksian dulu, Pastor. Oke, Boleh. oke. Dari, Mungkin saya persilakan ke istri saya. ya. Dan di sebelah kok. Oke, baik. Shalom, Ibu. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan, Ibu Dian. Iya, perkenalkan nama saya Dian Putri Karuniasari, tapi saya seringnya dipanggilnya Nia. Jadi kalau misalkan ketemu di jalan atau nggak sengaja gitu ya berpapasan, bisa panggil saya Nia gitu ya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita membahas tentang keluarga. Jujur, kalau disuruh kesaksian itu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pasti banyak banget ya. Jadi saya sampai bingung, aduh mau kesaksian apa ini ya gitu ya. Karena nggak bisa terhitung semua kebaikan Tuhan terlebih dalam kehidupan saya secara pribadi. Sampai saya hubungin sepupu saya, kasih ide dong kesaksian apa nih malam ini gitu ya. Karena saya sering curhat sama dia, jadi dia banyak tahu tentang kehidupan saya. Jadi kasih ide nih malam ini aku curhat apa nih ya gitu ya. Cuman tadi udah dikasih ide, tetap tahu-tahu tuh kayak yang tergerak dalam hati saya tuh saya mau menceritakan tentang latar belakang kehidupan saya sendiri gitu ya. Saya itu dibesarkan di keluarga hamba Tuhan. Jadi ayah saya itu seorang pendeta. Dan dari kecil kedua orang tua saya itu ya sibuk melayani gitu ya. Sibuk melayani karena saking sibuknya melayani. Kebetulan saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya memiliki 2 orang adik. Mungkin karena anak pertama sehingga secara tidak sadar orang tua itu tuntutannya agak tinggi gitu ya terhadap anak pertama. Sehingga saat saya setiap kali bertemu dengan ibu saya yang sibuk melayani, ada waktu untuk bertemu itu sifatnya lebih kayak menurut saya kayak menuntut gitu ya. Padahal mungkin maksudnya beliau nggak seperti itu gitu. Mungkin juga karena background saya yang punya kepribadian melankolis sehingga cenderung sensitif. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut ibu saya itu menjadi hal yang pahit bagi hati saya gitu. Sehingga dari kecil walaupun saya dibesarkan oleh seorang hamba Tuhan, tapi hati saya penuh dengan kepahitan terhadap ibu saya. Sehingga dari kecil saya itu sudah punya cita-cita pengen cepat keluar dari rumah. Sebisa mungkin saya pengen cepat keluar dari rumah, tidak satu rumah dengan ibu saya karena saya tidak nyaman gitu. Akhirnya saya memberanikan diri bilang, Bu, aku mau SMP nih ya, aku mau sekolah di luar kota gitu. Karena waktu itu saya tinggalnya di Jakarta, jadi saya bilang saya mau sekolah di Malang karena bapak saya aslinya dari kota Malang, tapi saya nggak diizinkan. Terus kemudian terus berlanjut sampai SMA. Masuk SMA pun begitu. Bu, saya mau sekolah di Malang gitu. Pokoknya intinya dalam hati saya tuh saya tidak mau serumah dengan ibu saya. Tapi tetap tidak diizinkan. Dan semakin lambat laun waktu berjalan itu kepahitan itu kan semakin dalam gitu ya, karena tidak dibantu dibereskan. Jadi orang tua saya itu tidak sadar bahwa mereka melayani jemaat atau orang lain di luar sana, tapi di dalam rumahnya ternyata ada anak-anaknya yang butuh dilayani. Nah, sampai akhirnya kuliah, masuk perkuliahan saya juga akhirnya bilang, Bu, aku dengan alasan aku mau mandiri, aku mau belajar hidup mandiri, aku mau keluar dari rumah. Akhirnya karena saya anak perempuan satu-satunya gitu ya, jadi baru boleh diizinkan sekolah keluar dari rumah itu ya setelah kuliah itu gitu. Akhirnya saya merasa, oh puji Tuhan gitu ya, dalam hati saya waktu itu senang banget gitu. Akhirnya aku nggak tinggal serumah nih sama ibuku gitu ya, karena nggak tahan lah intinya. Dan itu sudah saya pendam dari saya kecil gitu. Dan puji Tuhannya saya kuliah di Kota Malang, saya ketemu banyak teman-teman baru, dan
nggak tahu bagaimana, walaupun saya tidak dekat dengan orang tua saya, tapi komunitas yang saya cari itu tetap komunitas persekutuan gitu. Jadi saya aktif di persekutuan doa mahasiswa gitu, sehingga saya juga terlibat dalam kepengurusannya. Dan pada saat berjalan dalam kepengurusan itu ternyata kita diwajibkan untuk mengikuti, mungkin ada yang tahu namanya KTB ya, kelompok tumbuh bersama gitu. Sehingga kita punya satu kakak rohani yang mendampingi kita, yang menggali masa lalu kita, latar belakang dan segala macam sampai akhirnya di situ saya ketahuan bahwa saya menyukai aktivitas rohani, tapi saya tidak sadar bahwa saya menyimpan dosa kepahitan gitu. Sampai kepahitan itu terungkap dan akhirnya kakak rohani saya bilang itu harus dibereskan. Nggak bisa kita melayani tapi sambil menyimpan kepahitan gitu kan. Terus tapi di situ saya nggak ngerti ya, saya bilang, tapi ibu saya tuh nggak bisa berubah gitu. Saya selalu stres setiap kali ada libur semester, karena setiap ada libur semester saya diwajibkan untuk pulang ke Jakarta gitu, untuk satu rumah lagi sama orang tua saya, menghabiskan waktu libur saya dengan orang tua saya gitu. Saya selalu stres. Dan saya selalu bilang, setiap kembali saya selalu bilang ke kakak rohani saya, Kak, ibuku tuh nggak bisa berubah, ibuku tuh selalu nyakitin hati, selalu seperti itu gitu. Sampai akhirnya di satu titik kakak rohani saya itu bilang, Dek, kita itu tidak bisa merubah manusia gitu. Kita tidak bisa merubah orang lain, yang bisa merubah mereka itu hanya Tuhan, dan yang bisa dirubah itu adalah diri kita gitu. Jadi sebelum kita berusaha merubah orang, atau sebelum kita berekspektasi orang lain akan berubah terhadap kita harus berubah terlebih dahulu gitu. Nah, saya pertamanya bingung maksudnya kayak gimana gitu kan. Karena di konsep kepala saya ini seorang anak. Masa anak yang harus mengerti orang tua gitu ya. Setahu saya tuh yang namanya orang tua ya yang harus mengerti anak, yang harus memahami, yang harus ada selalu untuk anaknya gitu. Tapi itu saya merasa tidak dapat itu. Jadi saya merasa maksudnya bagaimana gitu ya. Akhirnya sepanjang saya kuliah itu, bahasa psikologinya karena latar belakang saya psikologi, itu berobat jalan gitu ya, berobat jalan mengarah kepada hal yang benar di dalam Kristus, bahwa pada saat kita menghadapi konflik dengan seseorang, terutama dalam hal ini ibu saya, yang harus berubah itu adalah pribadi saya dulu gitu. Pada saat saya berubah, saya bisa menerima bahwa oh ternyata ibu saya tuh mungkin dibesarkan di zaman itu yang apa-apa semua kata-katanya harus dituruti, harus siap, harus begini, begitu, begitu. Saya berusaha menerima keadaan, saya berusaha merubah pola pikir saya, berubah cara pandang saya menghadapi ibu saya. Disitulah baru saya melihat memang benar Tuhan bekerja, ada perubahan dalam ibu saya. Dan hari ini saya merasa bersyukur. Kalau dulu saya sangat kepahitan gitu ya terhadap ibu saya, tapi hari ini saya sangat merasa bersyukur Tuhan izinkan saya dulu mengalami yang namanya pahit hati terhadap orang tua. Tapi saya bisa hari ini mengatakan puji Tuhan, karena lewat kepahitan itu akhirnya saya keluar dari rumah. Akhirnya saya masuk dalam komunitas Kristen mahasiswa, dan akhirnya di situ saya ditangkap Tuhan gitu. Dan saya belajar bertumbuh, belajar mengenal Tuhan, belajar merubah diri saya, belajar menyerahkan karakter saya untuk merubah menjadi karakter yang baru di dalam Kristus, sehingga puji Tuhan relasi saya baik dengan orang tua, saya menjadi dekat terhadap orang tua, walaupun ya pasti beda pendapat itu ada sampai hari ini, tapi puji Tuhan hari ini itu malah hal yang dinanti, karena kami sekarang tinggal di Surabaya. Jadi hal-hal yang saya nantikan setiap tahunnya adalah pada saat orang tua saya datang ke Jakarta, atau pada saat saya harus liburan kayak hari ini pada saat ibu saya datang ke Surabaya, atau pada saat kayak hari ini saya datang ke Jakarta untuk menemui orang tua saya. Seperti itu. Ya, jadi kesaksian saya itu intinya seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang kita tidak inginkan di sekitar kita mungkin ya gitu ya. Tapi kita tidak bisa merubah mereka. Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita dan menyerahkan itu ke tangan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Gitu. Sekian, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Iya. Dian Putri Karunia untuk memberikan kesaksiannya. Jadi kita kalau dari kesaksiannya Bu Dian, tadi saya cukup merangkum ya, kalau kita tidak bisa mengharapkan orang berubah, tapi kita harus berubah dulu diri Iya. kita sendiri ya. Betul Iya. ya. Oke, Iya. terima kasih. Untuk kasih Tuhan, sebelum itu saya mengizinkan mungkin yang dari tadi sudah mendengar Bapak Ferdinand atau Ibu Maria ataupun siapapun yang ingin bertanya kepada Bapak Belsa atau ke Ibu Karuniasari, boleh dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, salam Pak. Ya, jadi saya sih mau tanya, Bapak kan tadi luar biasa membahas tentang itu, tentang istilahnya hati kan. Jadi, nah saya sih mau tanya, ada banyak, ya saya lihat ini kan ada banyak. Bagaimana kita mengetahui hamba Tuhan yang sangat taat itu Pak? Karena saya kan di Sulawesi Selatan, Kota Palopo, dan saya juga sering juga jalan ke Toraja kan. Nah, banyak saya lihat hamba Tuhan itu luar biasa di gedung, tapi di luar dari gedung berantakan. Gimana mengetahui orang-orang yang taat, Pak? Betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan. Anda Bapak kan bahas tentang ketaatan. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Oke sih. Iya, terima kasih Pak Al Yusuf. Salam kenal buat Pak Al Yusuf yang ada di Palopo, Sulawesi Selatan. Iya, kembali lagi. Kalau kita lihat cerita ini kan ini adalah cerita dalam ranah pribadi Yusuf dengan Tuhan. Kebetulan dicatat di Injil Matius. Jadi sekarang 2 miliar orang Kristen dan Katolik membaca. Tapi aslinya ini kan bukan cerita publik. Nah, kembali lagi kehidupan kita dengan Tuhan itu adalah kehidupan private. Nah, inilah tantangan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu berbicaranya di publik. Tapi kehidupan yang sejatinya dengan Tuhan itu kehidupan privat sendiri. Itulah sebabnya ada istilah di dalam dunia gereja, ya, walk the talk atau practice what you preach, ya. Praktekkan yang kamu khotbahkan. Banyak pendeta, saya sendiri pendeta, jago untuk berbicara, tapi tantangannya bukan di mimbar. Kalau bicara di mimbar itu kita bisa latihan, kita bisa mempertajam, kita bisa cek intonasi kita, ya kan, kita bisa gaya dan menghafal. Tapi tantangan yang terbesarnya itu adalah saat turun dari mimbar. Bagaimana kita bisa mempraktekannya. Nah, kembali lagi kita tidak bisa mengenal baik hamba Tuhan ya Pak kalau hanya dari mimbar gitu. Tapi bukan berarti pesan dari mimbar itu bukan buat kita karena Tuhan tuh bisa pakai. Tuhan bisa pakai ayam juga untuk berkokok ngingetin Petrus. Tuhan juga bisa pakai pendeta di mimbar gitu. Jadi kalau kita dengar suara dari mimbar, terlepas pendetanya itu kita nggak tahu di rumahnya seperti apa gitu ya. Tapi suara itu mengena ke kita itu Tuhan sedang bicara sama kita. Tapi kalau saya balik lagi ke tadi pertanyaan Bapak, bagaimana saya mengetahui orang ini taat apa tidak, kita harus bergaul sehari-hari. Kalau di kehidupannya dalam ranah yang lebih kecil, keluarga dan kehidupan privatnya itu tidak bertentangan dengan firman, berarti ya dia menghidupi apa yang dia khotbahkan. Makasih Pak. Oke, Ya, baik. Bagaimana makasih. Pak Al Yusuf sudah menjawab ya? Dijawab. Oke, Oke. Terima kasih untuk Pak Belsa sudah memberikan jawaban juga. Dan mungkin karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin Pak Ferdinand ingin bertanya? Ya, salam, Pastor. Ya, silakan Pak Ferdinand. Ya, ya maaf ini baru hadir malam ini yang muncul ini. Iya, tidak apa-apa, sudah lama tidak berjumpa. Saya mau bertanya ke Pastor satu soal. Kebetulan malam ini kita Pastor berbicara tentang keluarga. Ya, jadi bagaimana itu menghadapi pasangan, baik suami ataupun istri, yang pada awalnya itu kira-kira masih waktu-waktu berpacaran lah begitulah. Kira-kira ya apa sifatnya itu kita belum terlalu itu, tetapi kalau sudah mempunyai keluarga, sudah punya keluarga, sudah punya anak 2, 3, kelihatan sudah watak yang aslinya itu muncul sudah. Jadi kadang-kadang keduanya itu saling tidak mau mengalah begitu Pak. Ya, tidak mau mengalah begitu. Jadi saya mau minta tips saja bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini yang
walaupun kita di posisi benar, tapi tetap juga salah, itu bagaimana itu Pak? Menghadapinya itu. Menghadapinya begitu. Maksudnya, walaupun ketika ada masalah, walaupun kita di posisinya yang benar, tapi tetap juga kita disalahkan. Itu bagaimana untuk meladeni itu? Dengar? Oke, mungkin Bapak Belza tadi dengar? Dengar, Mungkin? ya, saya dengar. Ya, Oke, saya baik. coba jawab ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di dalam, ya kebetulan saya sudah memberkati banyak orang dalam pernikahan, dan sebenarnya sebagai hamba Tuhan yang saya suka bukan saat saya diundang ke resepsi pernikahan, tapi saat saya memberikan konseling pranikah. Itu adalah momen yang indah karena saya jadi mengenal siapa yang akan menikah, apakah mereka saling mengenal. Nah, biasanya dalam kelas pranikah, ini jawaban yang pertama, itu ada 3 pilar di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga itu digambarkan seperti bangunan ya, ada pilar. Kalau kita yang belajar arsitektur itu ngerti itu ada gaya-gaya di dalam rumah yang menggunakan pilar. Pilar pertama itu saya sebut sebagai pilar 3K. K yang pertama itu kasih, K yang kedua komitmen, yang ketiga komunikasi. Jadi seiring pernikahan tuh pasti ada perubahan, Pak. Manusia berubah-ubah, yang nggak berubah itu ya Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan selamanya gitu ya. Dulu dia cantik, sekarang dia keriput. Dulu dia sabar, sekarang nggak sabar. Ya kan, dulu dia emosi, sekarang jadi lebih baik nggak emosi. Pokoknya manusia berubah. Nah, menghadapi perubahan itu kita harus berpegang pada 3 pilar pernikahan. K, kasih. Kasih itu ya dari Tuhan. Makanya kalau kita nggak mengenal Tuhan secara pribadi dan nggak punya kasih, sulit untuk kita mengasihi pasangan gitu. Apalagi kita yang dibesarkan dengan cara dibully, disiksa orang tua, ya KDRT, kita cenderung akan melakukan itu kepada pasangan. Yang kedua adalah komitmen. Nah, komitmen ini bukan ngelihat dia dulu cantik sekarang enggak, dulu abang ada uang, sekarang abang nggak ada uang, abang nggak disayang. Bukan, komitmen yang di hadapan Tuhan dan jemaat gitu. Yang ketiga komunikasi, harus mengkomunikasikan. Itu jawaban saya pertama, harus melekat pada 3K, 3 pilar rumah tangga itu. Menghadapi istri atau suami yang berubah, dulu kok begitu, sekarang enggak. Gini, nah, dengan 3K tadi. Nah, yang kedua, message-nya adalah, itulah sebabnya saya selalu bilang kepada orang-orang yang sedang pacaran, kalau pacaran itu banyakan ngobrol, bukan banyakan pegang-pegangan gitu. Apa yang diobrolin, tuker ide gitu. Jadi kita bisa mengenal gitu. Ibarat ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kita beli barang aja ya kan Saudara, apalagi ibu-ibu kalau masuk ke toko sampai 1 jam gitu ya kan, ini ada barangnya, ada begini gini. Sama sebenarnya waktu kita pacaran tuh kita mengenal dia nih gitu, dia ini kayak apa gitu. Itu saja sudah mengenal baik saja, setelah menikah bisa berubah, apalagi nggak mengenal gitu. Nah, yang ketiga, yang jawaban saya adalah, intinya ketika menikah, kita harus menikah dengan orang yang cinta Tuhan. Karena manusia itu bisa berubah, manusia terbatas, pasangan kita pun juga tidak sempurna, tapi di dalam Kristus pun dia diproses, dia disempurnakan, dan Tuhan semua jadikan baik pada waktunya. Itu aja. Oke, baik. Pak Ferdinand sudah cukup jelas ya jawaban dari pertanyaannya. Aman, Pak. Sinyalnya mungkin tidak baik ya di sana. Oke, baik. Terima kasih untuk kekasih Tuhan yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Dan kita akan mengakhiri Zoom pada hari ini. Dan saya mungkin mohon izin untuk Pak Belsa memberikan doa berkat sekalipun menutup untuk Zoom malam ini. Iya. Sebelum kita terima berkat, mari sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa penuh kasih di sorga yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih kami boleh bersekutu, bertemu dari berbagai kota, dari berbagai tempat lewat aplikasi Zoom ini. Satu hal yang indah di zaman modern ini, kami boleh memakai teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di suasana Natal, di momen Natal tahun ini. Kami diingatkan bahwa Natal berbicara lebih daripada sekedar kado, makan-makan, jalan-jalan, tapi keluarga. Dan kami doa keluarga kami juga seperti keluarga Yusuf dan Maria, boleh masuk dalam programnya Tuhan, mengerjakan rancangan Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan boleh kami hidupi, kami jalankan tentu dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi keluarganya Allah. Berkati setiap orang yang mengikuti Zoom ini,
Baik itu juga mereka yang telah melayani, worship leader, host, dan rekan-rekan lain, mereka juga yang belum bisa hadir juga Tuhan jamah. Dan kami menyerahkan hidup kami menghadapi hari-hari di 2023 dan masuk di tahun 2024. Kami mau masuki dengan kekuatan iman yakin teguh di dalam Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Kami menyerahkan istirahat malam kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari kita boleh mengangkat tangan kita. Arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan dan cinta dari Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.